Hai Sobat Guru, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Imelda Rusmawar Manurung dari SD Negeri 097381 Kampung Kelapa, Kecamatan Raya Kahean. Saat ini saya sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Simalungun. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran modul 1.1 yaitu calon guru penggerak mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saat ini ada 3 pertanyaan yang menjadi stimulus untuk membantu saya dalam membuat tugas ini. Yaitu yang pertama, apa yang membuat saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan dengan lebih baik agar kelas kita mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menjadi guru penggerak, yang kita ketahui, pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti saat ini memberi banyak pelajaran, pengajaran, pengetahuan, pembaharuan, bahkan perubahan, dimulai dari memahami konsep pembelajaran yang digaungkan sehingga mampu memaknai peran guru dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Menjadi guru adalah pekerjaan yang menyenangkan dan harus disenangi. Kita harus sadar bahwa murid adalah penerus tahta dan peradaban dunia, di mana mereka mengembangkan dan mewarnai negeri kita dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki. Seperti kita ketahui, pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun anak merupakan salah satu alat kemudi dalam mengarahkan kodrat alam yang mereka miliki, serta disandingkan dengan kecakapan teknologi terbaru sesuai kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud di sini adalah kekuatan atau potensi diri secara alamiah yang melekat pada diri masing-masing anak. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial budaya, masyarakat, dan perkembangan zaman. Untuk anak didik, belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas,
sejalan dengan memperhatikan kodrat anak yang tidak lepas dengan senang bermain. Ketika mereka bermain, yang dirasakan adalah kegembiraan, dan itu sangat berkesan di hatinya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar anak didik senang belajar, tidak mudah bosan, apalagi dengan menggunakan permainan tradisional. Selain menyampaikan pelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Nah, pendidikan yang berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa mendidik diumpamakan seperti petani dengan bibit, di mana peran pendidik diibaratkan sebagai petani yang tugasnya merawat tanaman sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut agar tumbuh subur dan berbuah lebat. Tentu saja, beda tanaman, beda pula perlakuan yang diberikan. Artinya, seorang guru harus bisa melayani kebutuhan anak didik dengan metode belajar yang berbeda. Sebagai pendidik, harus bisa memberi kebebasan kepada murid untuk mengembangkan bakat dan minat. Tetapi kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan yang mutlak. Anak didik perlu tuntunan dan arahan dari guru agar tercapai pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Seperti konsep merdeka belajar. Seterusnya, apa yang saya percayai setelah mempelajari modul 1.1? Selama ini saya menganggap anak ibarat kertas kosong. Sebab itu, saya sebagai guru kelas bebas melakukan apa saja. Guru lebih mendominasi pembelajaran. Murid hanya disuruh mendengarkan. Saya lebih banyak mengukur aspek kognitif atau pengetahuan. Saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak anak tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan. Suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan disiplin adalah titik fokus saya. Saya kurang memahami karakteristik anak. Tetapi sekarang penerapan yang segera akan saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Menerapkan pembelajaran berbasis budaya kearifan lokal. Mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Menerapkan sistem Among yang sesuai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, lebih mengayomi, menuntun, dan melayani setulus hati. Dan menebalkan aspek afektif atau sikap dan psikomotor atau keterampilan. Apakah yang menjadi kesimpulan yang dapat saya ambil? Yang pertama,
Sejatinya anak terlahir telah memiliki bakat, kemampuan, dan potensi, bukan seperti kertas kosong yang bisa kita tulis atau warnai sesuka hati. Mereka akan bersinar dengan sistem belajar yang merdeka. Yang kedua, kita sebagai guru, mari kita menerapkan trilogi pendidikan Indonesia dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo di depan sebagai teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tut Uri Handayani dari belakang memberi dorongan. Yang ketiga, pembelajaran yang diumpamakan bak petani dengan bibit, di mana seorang guru merawat dan mendidik anak-anak bangsa sesuai dengan karakter masing-masing, agar tercapai pembelajaran merdeka belajar sesuai dengan filosofi pelajar Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak.